Apakah ada yang berbeda di update video terbaru kali ini? Atau biasa-biasa saja? Atau istimewa? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita sapu bersih update video terbaru edisi 8 April. Check it dot. Segmen pertama, curhat VTuber. Sejak kemarin masuk ke fase kedua, terus sekarang perusahaan My Future Biotech udah di fase berapa ya? Kayaknya sudah masuk ke fase 150, yaitu fase menopause. Para penyamun, garong, dan penipu picup, apa kabarnya? Mereka semua lagi banyak makan nutrisi, sayur-sayuran, keringatnya dingin, dada berdebar, dan panic attack mulai menghampiri. Biar cepat pada koet tuh para makhluk jahat picup. Mari kita semua bangkit dan lawan kezoliman. Aplikasi Ponzi dan investasi ilegal adalah bentuk penjajahan dan musuh nyata bagi kita semua. Ayo tegakkan kepalamu dan lawan perampok berdasi. Kode keras bagi afiliator picup. Sebelum kelelep, lebih baik mediasi sama kita-kita. Ya enggak? Berikutnya kita simak cerita asmara picup. Di suatu hari di mana picup mulai off dan tidak beroperasi lagi, saat itu ada dua insan saling mengenal di sebuah grup medsos komunitas VTuber. Kedua insan ini adalah si Mariam dari Tulungagung dan si Jayanto dari Sulawesi. Namun karena Mariam dan Jayanto terpisah oleh jarak yang saling berjauhan, sehingga bagi keduanya cukup mendekatkan di hati masing-masing, alias long distance. Singkat cerita, keduanya pun mulai terbuka tentang status dan keadaan masing-masing. Si Mariam terbuka akan keadaannya yang mulai tertekan oleh kebutuhan hidupnya karena akibat off-nya VTuber. Sehingga baginya seolah tiada daya untuk bisa bertahan atau terpaksa meminta bantuan kepada si Jayanto. Karena si Mariam terpaksa tidak bekerja, hanya saja pada saat VTuber masih on, si Mariam mendapatkan penghasilan. Dan karena meyakini VTuber masih bisa dipercaya, saat itu modal usahanya disatukan semua di VTuber. Si Jayanto mengetahui keadaan si Mariam dan rela membantunya dalam bidang keuangan. Pada suatu ketika, status Jayanto pun diketahui sudah punya pasangan hidup, yang tentu membuat si Mariam merasa terpukul dan kecewa. Akan tetapi si Mariam tetap tidak peduli karena kadung sayangnya serta masih berharap kebaikan si Jayanto. Keduanya masih tetap menjalin komunikasi dengan baik. Hanya saja terkadang si Mariam mendapatkan teror dari pasangan Jayanto. Kok ceritanya mirip sinetron ya? Jadi sedih nih. Bagi Mariam sangatlah paham bahwa dirinya berada di jalan terlarang. Namun karena keadaannya hingga membuat dirinya rela untuk diteror terus-terusan. Semoga saja si Mariam mendapatkan jalan rezeki dari sumber yang lain. Amin. The end. Cerita berakhir. Kalian masih semangat? Mari kita lanjutkan ke segmen curhat VTuber ya. Picup ini sangat luar biasa kawan-kawan. Bukan hanya soal bisnis, namun di dalamnya begitu banyak kisah suka dan dukanya. Bukan juga soal aset yang masih banyak tertinggal di dalamnya. Tapi ada yang lebih parah lagi akibat off-nya Picup ini. Banyak kawan-kawan kita di luar sana sangat menderita. Pada saat itu, Picup berhasil membuat mata terbelalak dan menarik minat. Dan memang sangat membantu serta pas pada momen pandemi kala itu. Mungkin karena alasan di ataslah maka Picup sangat diharapkan untuk bisa on lagi. Semoga Tuhan meridhoi niat tulus para elit Picup yang masih ingin memperjuangkan Picup ini sampai saatnya nanti bisa on. Picup memang luar biasa. Picup menjadikan jembatan silaturahmi yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Maka dari itu Picup perlu diperjuangkan untuk aktif kembali. Dan kita doakan terus agar orang-orang yang sedang benar-benar berjuang di balik layar itu diberikan kemudahan. Data jaringan Picup masih nampak di New P Plus loh. Mudah-mudahan Picup dan P Plus bisa berkolaborasi lagi. Member Picup harus pakai edukasi bisnis yang beneran. Kalau cuma review satu persatu APK bodong, sampai kapanpun gak akan habis, ya toh? Money game Ponzi sampai kapanpun tidak akan hangus. Hanya bentuknya yang berbeda dengan pola yang sama. Karena kerugian yang timbul melebihi robot trading ilegal, akhirnya korban Picup melapor ke PBNU.
Dan ada pengurus PBNU lama yang terlibat di Picup. Akhirnya, koordinator korban Picup melaporkannya juga ke PBNU. Dan pihak PBNU menerima dengan baik. Para korban Picup juga menyesalkan cara kerja SBY yang asal memberikan normalisasi untuk Picup bulan Juli 2021 lalu. Dan sekarang, para leader Picup banyak yang hijrah ke Uklik. Terlepas apakah Uklik sudah ada izin atau belum dari Bapepti. Mantap, bakal ada yang lebaran di balik sel nih. Penasaran lihat grup ngopi-ngopi KPI? Masih pada halu apa enggak ya? Semuanya lama tidak berinteraksi. Semoga di bulan Ramadan ini ada titik terang dari usaha kita semua, yaitu untuk menuntut hak dan tanggung jawab manajemen Picup dan antek-anteknya. Sudah 1 tahun lebih dan ini sudah berjumpa kembali dengan bulan puasa. Saya masih ingat bulan puasa tahun lalu adalah awal kecurigaan kami terhadap manajemen Picup ini. Semoga mereka dapat diadili. Menyusul Pito dan Picup, petinggi JA Lifestyle mulai dilaporkan ke polisi. Sikat habis money game berkedok nonton iklan dibayar. Aku kira Picup and P Plus tidak ada kaitannya lagi. Kini P Plus hadir lagi, malah dikait-kaitkan dengan Picup. Gimana itu saudara-saudara? Jadi bingung. Intinya pipi kita aman dan bisa dicairkan. Mau 2 pintu kek, 3 pintu kek, yang penting pipi cair, ya toh. Semua berawal dari tertutupnya informasi. Informasi yang muncul di masa informasi tertutup bisa karena opini pribadi masing-masing. Untuk saat ini, maka kita perlu melihat ke belakang di awal Picup On dan di masa perjalanannya. APK Picup dan servernya adalah dari Malaysia. Itu berarti server dan APK bisa disebut milik tim Malaysia, ya toh? Itu makanya pihak regulasi inginkan agar server berada di Indonesia. Lalu, kenapa orang yang sama juga bilang bahwa Kiai Eman sudah bekerja sejak bertemu dengan Ibu Yunita? Artinya sebelum pertemuan itu tidak dikerjakan dong. Entah itu terkait soal legalitas kerjasamanya antara P Plus dan Picup, kurang tahu pasti. Namun menurut saya, jika karena Kiai Eman tidak tahu soal P Plus dan tidak menandatangani kontrak kerjasama, bukan soal yang serius, ya kan? Karena Kiai Eman sudah menunjuk manajemen untuk mengurus Picup. Dan Kiai Eman sendiri hanya memiliki saham di Picup, bukan di P Plus. Jadi menurut saya, jika pihak tim Malaysia mau mengalokasikan dan mengelola database Picup ke APK baru, saya rasa masih sah-sah saja. Artinya sangat mungkin Picup merubah wujudnya dengan izin baru, mekanisme baru tanpa menghilangkan aset member. Itu sesuatu hal yang biasa dilakukan oleh perusahaan besar, yaitu merubah nama dan izin baru yang sesuai regulasi. Berarti Picup masih layak dinanti ya teman-teman, setuju nggak? Soalnya sudah banyak member Picup yang sudah putus harapan karena menunggu 1 tahun lebih tanpa kejelasan. Kita cuma bisa berhayal di sini tanpa adanya sebuah kenyataan. Alhamdulillah dipertemukan dengan komunitas positif yang merubah mindset saya dan mengajarkan bahwa tidak ada yang instan untuk sukses. Kita lanjutkan ke segmen selanjutnya, yaitu motivasi Pituber. Tumbuh bersama di batang yang sama, tapi proses matangnya berbeda. Jangan bandingkan prosesmu dengan proses orang lain. Karena setiap orang memiliki prosesnya masing-masing dan dimatangkan dengan bentuk berbeda-beda. Jika rezeki itu diukur dari kerja keras, maka kuli bangunanlah yang akan cepat kaya. Jika rezeki itu ditentukan dari waktu kerja, maka warung kopi 24 jam lah yang akan lebih mendapatkannya. Bahkan mungkin mampu mengalahkan Starbucks, KFC, dan McDonald. Jika rezeki itu milik orang pintar, maka dosen dan guru yang bergelar panjanglah yang akan lebih kaya. Jika rezeki itu karena jabatan, maka presiden dan rajalah orang yang akan menduduki 100 orang terkaya di dunia. Perhatikan hitungan ini. 1 tambah 9, 10. 7 tambah 3, 10. 5 tambah 5, 10. Walau hitungan tersebut berbeda-beda, tapi hasilnya tetap sama adil, yaitu bernilai 10. Artinya apa, brother? Artinya adalah untuk mencapai hasil nilai yang sama, tidak harus menggunakan cara yang sama. Catat tuh. Salah satu pola pikir orang sukses yang perlu Anda ikuti adalah mereka menganggap kegagalan adalah suatu hal yang normal. Semua orang pasti pernah gagal.
Jika ada orang yang mengaku tidak pernah gagal, pasti dia adalah pembohong besar. Kegagalan adalah hal yang menandakan bahwa Anda sudah mencoba, tetapi hasilnya memang belum sesuai dengan harapan. Hanya saja, pasti sudah banyak hal yang Anda dapatkan dari pengalaman kegagalan tersebut. Kegagalan memang menyebalkan, apalagi jika Anda merasa sudah mempersiapkannya dengan matang. Anda boleh saja bersedih, Anda boleh saja menangis, tapi Anda perlu bangkit kembali. Dengan menganggap kegagalan adalah sesuatu yang normal, Anda pasti tahu ini bukanlah akhir dari tujuan Anda. Tujuan Anda masih harus diperjuangkan. Oleh karena itu, Anda perlu bangkit kembali untuk memulainya lagi. Arti sebuah kesabaran yang sebenarnya. Kembali membuka tirai kehidupan yang sebenarnya. Berusaha memperjelas pandangan yang masih kabur dalam kehidupan. Mencoba memahami hari demi hari yang telah terlewati. Serta menggali misteri-misteri yang masih terpendam, serta mengeluarkannya dalam bentuk serpian-serpian ilmu agar mudah difahami. Motivasi selanjutnya, sebab-sebab datangnya rezeki. Yang pertama, berusaha dan bekerja. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, tawakal. Yang keempat, bersabar dan bersyukur. Yang kelima, berinfak, sedekah dan zakat. Yang keenam, silaturahmi. 7. Berdoa dan istighfar. 8. Berbuat kebaikan. 9. Berdagang. 10. Bangun pagi. Karenanya, apapun rezeki yang kita harapkan, maka akan selalu ada langkah yang harus kita usahakan. Dan yang paling utama adalah selalu memelihara rasa syukur terhadap semua yang sedang kita miliki sekarang. Saya rasa cukup sekian ya update YouTube kali ini. Semoga mencerahkan dan berguna. Terima kasih sudah menyimak. See you.